Pada abad ke-17, Inggris mendirikan beberapa koloni di Amerika Utara. Mereka melakukan ini dengan tujuan ekonomi dan politik. Koloni-koloni ini nantinya akan berperan penting dalam membentuk sejarah Amerika Serikat. Kita akan bahas lebih lanjut tentang pendirian koloni-koloni Inggris, sistem pemerintahan kolonial, dan hubungan antara koloni dan pemerintah Inggris. Pendirian koloni-koloni Inggris di Amerika Utara dimulai pada awal abad ke-17. Koloni-koloni pertama yang didirikan adalah Jamestown di Virginia pada tahun 1607 dan Plymouth di Massachusetts pada tahun 1620. Pendirian koloni-koloni ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin mencari kebebasan beragama, peluang ekonomi baru, atau sekadar petualangan. Ketika koloni-koloni ini didirikan, Inggris memberikan mereka status koloni. Artinya, koloni-koloni ini tetap berada di bawah kekuasaan Inggris. Setiap koloni memiliki pemerintahan sendiri yang dikenal sebagai pemerintahan kolonial. Sistem pemerintahan kolonial biasanya terdiri dari gubernur yang diangkat oleh raja atau ratu Inggris, serta badan legislatif seperti Majelis Umum atau Majelis Perwakilan Rakyat. Meskipun koloni-koloni ini memiliki pemerintahan sendiri, mereka masih tunduk pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris memiliki kekuasaan tertentu atas koloni ini. Mereka dapat mengeluarkan perintah yang harus diikuti oleh koloni, misalnya dalam hal perdagangan atau pajak. Selain itu, Inggris juga mengirim komisaris atau pejabat ke koloni untuk memastikan aturan-aturan ini dijalankan. Namun, hubungan antara koloni dan pemerintah Inggris tidak selalu harmonis. Ada konflik yang muncul antara koloni dan Inggris, terutama terkait dengan masalah pajak dan pengaturan perdagangan. Koloni merasa bahwa mereka tidak memiliki suara yang cukup dalam membuat keputusan dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Inggris. Pada era Revolusi Amerika, terdapat beberapa kebijakan dari Inggris yang menimbulkan ketidakpuasan di antara koloni Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan ini memainkan peran penting dalam memicu semangat perlawanan dan akhirnya mencetuskan perang kemerdekaan. Salah satu kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan adalah Undang-Undang Pajak yang dikemukakan oleh Inggris. Salah satu contohnya adalah Stamp Act pada tahun 1765. Undang-undang ini mengharuskan koloni Amerika Serikat membayar pajak atas segala macam dokumen resmi, seperti stempel, surat, dan kontrak. Koloni merasa bahwa mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris yang membuat undang-undang, sehingga mereka merasa diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, Townshend Act yang diberlakukan pada tahun 1767 juga menjadi sumber ketidakpuasan. Undang-undang ini memberlakukan pajak tambahan pada barang impor seperti teh, kaca, dan kertas. Kebijakan ini menimbulkan protes karena dianggap melanggar hak-hak dan kebebasan ekonomi para koloni. Intolerable Acts atau Undang-Undang Intolerable yang diberlakukan pada tahun 1774 juga sangat memicu kemarahan di antara para koloni. Undang-undang ini merupakan respons dari pemerintah Inggris terhadap aksi protes yang dilakukan oleh koloni Boston. Undang-undang ini mencabut hak-hak politik dan otonomi koloni, seperti penutupan pelabuhan Boston dan penghapusan Dewan Legislatif Massachusetts. Koloni-koloni Amerika Serikat merasa bahwa undang-undang ini melanggar hak-hak mereka sebagai warga negara Inggris. Kebijakan-kebijakan ini semakin memperkuat persepsi koloni Amerika Serikat bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil oleh Inggris dan merampas hak-hak mereka sebagai warga negara. Para koloni ini mulai merasa semakin terpinggirkan dan terjauh dari pemerintahan Inggris yang mereka anggap tidak memperhatikan kepentingan mereka. Ketidakpuasan ini akhirnya memicu semangat perlawanan dan menyatukan koloni-koloni dalam perjuangan untuk kemerdekaan mereka. Puncak ketegangan antara Inggris dan Amerika terjadi selama era Revolusi Amerika yang dimulai pada tahun 1765 dan berlangsung hingga 1783. Perlawanan rakyat Amerika menjadi faktor utama yang memperumit hubungan antara kedua negara tersebut. Pada tanggal 4 Juli 1776, para pemimpin Amerika Serikat yang mewakili 13 koloni mengeluarkan deklarasi kemerdekaan yang menandai titik balik dalam konflik ini. Sebelumnya, pada tahun 1765, Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang penobatan yang mengharuskan koloni Amerika membayar pajak atas segala bentuk materi cetak.
Langkah ini memicu protes dan keberatan dari para penduduk koloni yang merasa bahwa mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen untuk mengajukan keluhan mereka. Unjuk rasa, protes, dan aksi boikot terhadap barang-barang Inggris menjadi umum di seluruh koloni. Pertemuan dan pernyataan penting juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan ketegangan antara Inggris dan Amerika. Salah satu pertemuan penting adalah pertemuan pertama dan kedua Kongres Kontinental pada tahun 1774 dan 1775. Para perwakilan dari koloni-koloni Amerika berkumpul untuk membahas masalah yang dihadapi oleh mereka dan mencari solusi. Pada pertemuan pertama Kongres Kontinental, mereka mengeluarkan petisi ke raja yang mengekspresikan keberatan mereka terhadap tindakan parlemen Inggris. Namun, ketika permintaan mereka tidak diakui, mereka terpaksa mengambil tindakan lebih keras. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 19 April 1775 ketika pertempuran Lexington dan Concord meletus antara milisi Amerika dan pasukan Inggris. Ini adalah pertempuran pertama dalam Perang Revolusi Amerika. Pertempuran ini secara efektif memulai perlawanan fisik terhadap pasukan Inggris di koloni Amerika. Namun, titik balik sejati dalam konflik ini terjadi pada tanggal 4 Juli 1776 ketika deklarasi kemerdekaan diadopsi oleh Kongres Kontinental. Dokumen ini mengumumkan pemisahan resmi koloni-koloni Amerika dari kerajaan Inggris dan menyatakan bahwa semua orang dilahirkan setara dan memiliki hak-hak fundamental yang tidak dapat diganggu-gugat. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Amerika Serikat dan menciptakan basis ideologis untuk perjuangan kemerdekaan. Perang kemerdekaan Amerika adalah konflik yang terjadi antara tahun 19 April 1775 hingga 3 September 1783 di antara 13 koloni di Amerika Utara dan Kerajaan Britania Raya. Konflik ini berawal dari ketegangan politik, ekonomi, dan perbedaan pandangan antara koloni Amerika dan pemerintah Inggris yang menjajah mereka. Pada tanggal 19 April 1775, pertempuran pertama dari perang ini meletus di Lexington dan Concord. Koloni Amerika berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan politik dan ekonomi, serta hak individu yang dianggap mereka tidak dapat diperoleh di bawah pemerintahan Inggris. Mereka memperjuangkan konsep seperti pemilihan bebas, kebebasan berbicara, dan hak untuk memiliki properti tanpa campur tangan pemerintah. Salah satu momen penting dalam perang ini adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang diadopsi pada tanggal 4 Juli 1776 oleh Kongres Kontinental. Dokumen ini, yang ditulis oleh Thomas Jefferson, menyatakan bahwa 13 koloni secara resmi memisahkan diri dari Kerajaan Britania Raya dan mendirikan Amerika Serikat sebagai negara merdeka. Perang kemerdekaan Amerika melibatkan berbagai pertempuran penting seperti Pertempuran Saratoga pada tahun 1777 dan Pertempuran Yorktown pada tahun 1781. Pertempuran Saratoga menjadi titik balik dalam perang ini karena kemenangan Amerika di sana meyakinkan Prancis untuk bersekutu dengan mereka dan memberikan dukungan militer serta bantuan keuangan yang signifikan. Pertempuran Yorktown, di mana pasukan gabungan Amerika dan Prancis berhasil mengalahkan pasukan Inggris, dan pada akhirnya menjadi pertempuran penentu yang mengakhiri perang. Perang kemerdekaan Amerika berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Paris pada tanggal 3 September 1783. Melalui perjanjian ini, Britania Raya mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dan menarik semua pasukan serta mengakui wilayah baru yang diperoleh Amerika. Perang kemerdekaan Amerika menghasilkan pendirian negara Amerika Serikat yang berdaulat dan memberikan dorongan bagi gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Perang kemerdekaan Amerika memiliki dampak yang luas dan mendalam. Ini menginspirasi gerakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia dan membantu mengubah arah sejarah global. Perang ini juga menjadi landasan bagi Konstitusi Amerika Serikat yang diperkenalkan pada tahun 1787 yang mendasari sistem pemerintahan yang demokratis dan prinsip kebebasan individu yang masih berlaku hingga saat ini. Revolusi Amerika yang terjadi pada tanggal 4 Juli 1776 memiliki dampak dan signifikan tidak hanya secara lokal di Amerika Serikat, tetapi juga secara global. Revolusi ini menginspirasi gerakan-gerakan revolusioner di dunia, termasuk Revolusi Prancis dan Revolusi di Amerika Latin.
Dampak global dari revolusi Amerika tidak dapat diabaikan ketika koloni Amerika Serikat berhasil memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Itu menjadi contoh pertama di dunia modern di mana kekuasaan rakyat mampu menggulingkan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang diusung dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan, mempengaruhi pergerakan revolusioner di seluruh dunia. Salah satu dampak paling penting dari revolusi Amerika adalah pengaruhnya terhadap revolusi Prancis. Ketika berita tentang revolusi Amerika mencapai Prancis, pemikiran revolusioner mulai muncul di kalangan rakyat Prancis yang tertindas. Mereka terinspirasi oleh konsep-konsep seperti kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh para revolusioner Amerika. Revolusi Prancis, yang dimulai pada tahun 1789, mewujudkan semangat revolusioner dan menghasilkan perubahan besar dalam sistem politik dan sosial Prancis. Revolusi Amerika juga memiliki pengaruh signifikan di Amerika Latin. Para pemimpin kemerdekaan di negara-negara Amerika Latin, seperti Simon Bolivar dan José de San Martín, terinspirasi oleh perjuangan Amerika Serikat melawan penjajahan. Mereka menggunakan konsep-konsep revolusi Amerika seperti kebebasan dan kemerdekaan untuk memimpin gerakan-gerakan kemerdekaan di benua Amerika Latin. Revolusi ini membawa perubahan politik dan sosial yang signifikan di Amerika Latin dan menghasilkan berdirinya negara-negara merdeka di kawasan tersebut. Revolusi Amerika juga memperjuangkan hak-hak asasi manusia universal dan membentuk prinsip-prinsip demokrasi modern. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi perkembangan hak asasi manusia universal di masa depan. Selain itu, revolusi ini juga membuka jalan bagi pembentukan prinsip-prinsip demokrasi modern. Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang menganut prinsip pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi yang diperkenalkan di Amerika Serikat dengan pembagian kekuasaan dan perlindungan hak-hak individu menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin menerapkan prinsip demokrasi dalam sistem politik mereka. Namun, terdapat juga kontradiksi antara semangat revolusi dan institusi perbudakan di Amerika Serikat. Pada saat revolusi Amerika terjadi, Amerika Serikat masih menjadi negara yang menganut sistem perbudakan. Meskipun perjuangan revolusioner bertujuan untuk kebebasan dan kesetaraan, tetapi institusi perbudakan tetap berlanjut dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan dalam revolusi tersebut. Selain perbudakan, kelompok-kelompok terpinggirkan seperti wanita dan kaum kulit hitam juga menghadapi tantangan dalam menggapai hak-hak mereka. Meskipun revolusi ini membawa gagasan kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi, tetapi implementasinya tidak langsung mencakup semua anggota masyarakat. Wanita tidak mendapatkan hak pilih yang sama dengan laki-laki, dan kaum kulit hitam terus menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dan itulah sedikit penjelasan tentang revolusi Amerika. Gimana menurutmu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.